Selama puluhan tahun, konflik di bumi Cendrawasih telah menjadi luka menganga bagi bangsa ini. Kelompok kriminal bersenjata atau yang kerap disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM terus menebar teror, mengancam kedaulatan negara dan merenggut nyawa warga sipil serta aparat keamanan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, sebuah babak baru telah tertulis. Tentara Nasional Indonesia, TNI, melalui operasi gabungan yang masif dan terencana, melancarkan pukulan telak yang membuat kekuatan OPM hancur lebur. Ini bukan sekadar baku tembak biasa, ini adalah operasi militer terstruktur yang menyasar langsung jantung kekuatan KKB, melumpuhkan para petinggi yang selama ini menjadi otak di balik serangkaian aksi kekerasan. Dua nama besar di lingkaran OPM, dua sosok yang selama ini menjadi momok dan buruan utama aparat, kini telah tumbang. Yang pertama adalah Lamek Taplo. Ia adalah Panglima OPM untuk wilayah Kodap 15-nya Lumkupel. Lamek Taplo bukan nama sembarangan. Ia adalah gembong yang bertanggung jawab atas berbagai aksi brutal, termasuk pembakaran fasilitas umum dan penembakan warga di wilayah Pegunungan Bintang dan Kiwirok. Setelah menjadi buron selama bertahun-tahun, pelariannya berakhir. Tim gabungan TNI dari Korps Swasembada berhasil melacak persembunyian Lamek Taplo di hutan belantara Kiwirok. Sebuah operasi senyap yang penuh strategi dilancarkan. Dalam baku tembak sengit, Lamek Taplo akhirnya tewas tertembak, mengakhiri rekam jejak kejahatannya. Kematian Lamek Taplo bukan hanya sekedar menghilangkan satu individu. Ini adalah simbol hancurnya salah satu poros kekuatan utama OPM di wilayah Pegunungan Bintang. Efek dominonya dipastikan akan sangat terasa. Moral anggota yang tersisa dipastikan merosot tajam dan jalur komando mereka tercerai-berai. Belum reda kabar duka bagi OPM, pukulan kedua yang tak kalah dahsyat kembali menghantam. Yang kedua adalah Undius Kogolya, pimpinan KKB Kodap 8 Intan Jaya, sosok yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling berbahaya dan paling dicari di Papua. Wilayah Intan Jaya di bawah komandonya selama ini menjadi zona merah dengan eskalasi kekerasan yang sangat tinggi. Undis Kogoya adalah dalang di balik sejumlah penembakan aparat dan warga sipil, serta pembakaran fasilitas vital yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial di Intan Jaya. Ia dikenal licin dan selalu lolos dari kejaran aparat. Namun, tidak kali ini. Setelah upaya pencarian intensif selama berminggu-minggu, intelijen TNI berhasil mengkonfirmasi kabar kematiannya. Meski rincian detail operasinya masih dalam kerahasiaan militer, dipastikan bahwa ia telah tewas. Kematian Undius Kogoya adalah sebuah kemenangan strategis yang tak ternilai bagi upaya stabilisasi keamanan di Intan Jaya. Hilangnya dua petinggi ini secara bersamaan dalam waktu singkat bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah buah dari koordinasi dan strategi militer yang matang, gabungan antara operasi intelijen yang presisi dan kekuatan tempur yang mematikan. TNI tampaknya telah mengubah pendekatan dari sekadar bertahan menjadi menyerang balik secara terukur dan efektif. Dampak dari tewasnya Lamek Taplo dan Undius Kogoya tidak berhenti di situ. Kekuatan OPM diyakini terpukul mundur secara signifikan. Tanpa pimpinan, tanpa komando yang jelas, pergerakan mereka akan semakin terpecah belah dan tidak terorganisir. Dan cerita sukses TNI tidak berhenti dengan dua nama itu. Sebelumnya, TNI juga telah melancarkan operasi besar-besaran di Suanggama, Intan Jaya. Operasi ini berhasil merebut dan menghancurkan salah satu markas komando utama OPM. Ini adalah sebuah kemenangan telak yang membuktikan superioritas TNI di lapangan. Dalam operasi tersebut, pasukan khusus TNI berhasil menewaskan 14 anggota KKB yang bersembunyi di markas tersebut. Senjata api, amunisi dan berbagai perlengkapan logistik OPM juga berhasil disita dan dihancurkan. Perebutan markas ini memiliki makna ganda. Pertama, memutus rantai pasokan dan komunikasi OPM. Kedua, memberikan pesan tegas bahwa tidak ada sejengkal pun tanah Indonesia yang boleh dijadikan sarang teroris. Selama ini kita sering mendengar kritik bahwa operasi militer di Papua kurang efektif. Namun keberhasilan melumpuhkan dua petinggi utama OPM dan merebut markas mereka menunjukkan adanya perubahan strategi yang fundamental.
TNI tidak lagi bermain-main. Mereka menunjukkan taringnya dengan kekuatan penuh namun tetap terarah dan terukur. Operasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di Papua, membuka jalan bagi pembangunan yang selama ini terhambat oleh aksi-aksi kekerasan. Dengan melemahnya kekuatan OPM, diharapkan ruang gerak aparat untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan akan semakin terbuka lebar. Tentu saja, jalan menuju kedamaian abadi di Papua masih panjang. Ancaman KKB masih ada meski kekuatannya telah terpukul. Namun serangkaian keberhasilan operasi TNI ini adalah titik balik yang patut dicatat. Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan tidak akan pernah mundur sejengkal pun dalam menjaga kedaulatan dan melindungi setiap sejengkal tanah air serta rakyatnya. Pesan ini sangat jelas. Bagi siapa saja yang ingin merongrong kedaulatan NKRI, aparat akan bertindak tegas dan terukur. Mari kita terus pantau perkembangan situasi di Papua. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari era baru di mana kedamaian dan kesejahteraan benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di bumi Cendrawasih.